Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Pengantar Tidurmu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah kemarin, kisah pocong Pak Mo yang part 1. Nah, bagi teman-teman yang belum mendengar cerita dari part 1-nya, kami sarankan untuk mendengar part 1-nya yang linknya kami cantumkan di deskripsi. Nah, Bude Sul pun juga cerita bahwa hal ini juga dialami oleh suaminya. Jadi suami Bude Sul ini namanya Pak No. Pak No ini profesinya sebagai seorang sopir. Nah, waktu itu sekitar jam 12 malam. Karena Pak No ini kirimnya agak jauh, jadi pulangnya itu jam 12 malam. Nah, waktu itu Pak No ini merasa nggak ada yang aneh. Awal-awalnya merasa nggak ada yang aneh. Nah, waktu itu tiba di dekat rumahnya. Nah, di situ ada jalan sepi. Pak No pun ini mendengar sesuatu dari arah belakang mobilnya. Jadi seperti ada yang melompat-lompat, duk, 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 di bagasi belakang yang biasanya buat muatan itu. Biasanya di truk itu kan ada. Nah, di situ Pak No pun ini berhenti dan akhirnya coba buka pintu truk belakangnya, dicek. Nah, Pak No ini sangat kaget sekali. Karena di situ melihat Pak Mo ini lagi meloncat-loncat di situ dengan bentuk pocong disertai dengan tubuh yang berdarah-darah serta tersenyum kepada Pak No ini. Jadi beliau ini seketika langsung lari meninggalkan truknya. Nah, ketika beliau lari itu badannya ini terasa berat, tapi Pak No ini tetap berlari karena saking ketakutannya melihat sosok pocong Pak Mo ini. Akhirnya Pak No ini pun minta tolong. Beliau ini minta tolong ke pemukiman terdekat di situ. Di situ kebetulan ada beberapa orang yang lagi di depan toko dan beliau minta tolong. Pak, ada pocong, Pak, ada pocong, tolong. Loh, di mana, Pak, di mana? Itu di truk saya. Akhirnya si Pak No ini pun ditemani oleh warga tersebut untuk kembali ke truknya itu. Ketika sampai di truknya, dilihat sudah tidak ada apa-apa lagi. Tapi di situ Pak No tidak berani untuk menyetir sendiri lagi. Akhirnya si Pak No ini pun telepon sama si Abai, nyuruh untuk Abai datang dan menemani Pak No untuk pulang. Dan akhirnya Abai pun datang dan menemani bapaknya itu hingga pulang. Waktu pulang pun akhirnya si Pak No ini cerita ke istrinya Bude Sul itu yang diceritakan kepada Esa. Nah, dari sini Esa pun berkesimpulan bahwa bukan hanya Esa yang diteror oleh pocong Pak Mo ini, tapi memang beberapa warga di situ juga diteror. Banyak cerita-cerita yang beredar kalau memang pocong Pak Mo ini sering sekali menampakkan wujudnya. Nah, akhirnya si Esa pun setelah mendengarkan cerita dari Bude Sul itu, si Esa pun ini makan seperti biasa sambil minum kopi. Nah, di situ nggak lama kemudian nih datang Pak Supri. Pak Supri ini yang diceritakan itu sebagai adiknya. Pak Supri ini adiknya dari Pak Mo tersebut. Nah, di situ pun Pak Supri pun itu bercerita juga tentang kakak iparnya itu. Pak Supri ini bercerita ketika beliau ini pulang ojek, karena profesi Pak Supri ini adalah tukang ojek. Beliau ini pulang waktu itu malam. Ketika pulang ojek, Pak Supri ini jalan seperti biasa, mengendarai motornya dan bermaksud untuk pulang karena waktu itu sudah malam, sekitar jam 10-an. Nah, waktu itu Pak Supri ini nggak ada yang ganjal sama sekali. Seperti biasa beliau ini juga orangnya juga nggak takut sebenarnya. Tahu-tahu motornya ini tiba-tiba mogok. Padahal motor Pak Supri ini
ini motor keluaran terbaru, bisa dibilang itu motor baru, paling masih beliau memakai ini 2 tahunan dari baru. Jadi kayak nggak mungkin motor itu mogok, tahu-tahu mogok. Nah waktu itu iseng-iseng dicek sama Pak Supri ini, dicoba dihidupin lagi nggak bisa. Nah waktu itu Pak Supri ini mendengar ada suara itu di belakang. Nah Pak Supri pun ini agak merinding karena memang waktu itu udara malam juga sangat dingin. Akhirnya ditolehlah ke belakang. Nah di situ Pak Supri melihat sosok pocong ini terkena sinar merah dari lampu bagian belakang motornya, terlihat merah seperti itu. Jadi Pak Supri ini sangat kaget sekali melihat pocong seseram itu, apalagi terkena sinar merah itu. Dan Pak Supri pun ini sangat kaget, tapi beliau ini masih bisa bertahan di situ. Dalam artian ini beliau ini nggak takut. Jadi Pak Supri ini bilang, "Pergi, Mas, jangan ganggu. Aku ini lagi kerja buat anak istriku, nggak usah ganggu." Akhirnya si pocong ini pun perlahan-lahan sambil tersenyum mulai menghilang, dan menghilangnya itu seperti kabut lama-lama menghilang. Dan akhirnya motor dari Pak Supri ini pun hidup lagi, dan akhirnya beliau pulang dan bercerita ini kepada anak dan istrinya. Waktu itu anak dan istrinya ini pun agak sulit menerima, karena gimana pun itu adalah saudaranya. Nah, hal itulah yang diceritakan Pak Supri kepada Esa sama Bude Sul waktu di warung itu. Esa pun menjawab, "Loh kok sama Pak De? Saya juga Pak De, saya juga digangguin. Ini Bude Sul sama Pak No juga digangguin. Apakah ada sesuatu Pak De yang mungkin belum terselesaikan sehingga Pak Mo ini menghantui warga sekitar?" Pak Supri pun menjawab, "Saya juga nggak tahu, Sa. Cuman saya dengar dari Pak RT. Pak RT juga pernah kena teror. Jadi pada malam itu Pak RT ini mau sholat tahajud pada jam 2 malam. Tahu-tahu waktu mau mengambil wudhu ke samping kamar mandi. Nah di situ nih Pak RT melihat ada pocong Pak Mo di situ. Akhirnya Pak RT pun ini memberanikan tanya, "Ngapain kamu di sini?" Nah pocong Pak Mo ini pun cuma nyengir sambil bilang, "Cariin yang nabrak aku." Jadi si pocong ini bilang seperti itu seolah-olah kayak menitip pesan ke Pak RT supaya untuk mencari siapa yang menabrak Pak Mo ini. Nah dari situ orang-orang pun semakin bingung dan semakin panik karena banyak warga yang dihantui oleh sosok Pak Mo ini. Nah kejadian paling ekstrimnya adalah ketika waktu itu sehabis sholat maghrib, orang-orang bapak-bapak ini biasanya kumpul di warungnya Bude Sul. Memang Bude Sul semenjak kejadian teror pocong ini, Bude Sul ini nggak berani buka di atas jam 8 malam, pasti tutup. Nah waktu itu sekitar habis maghrib, orang-orang ini kumpul di situ, biasanya ngopi, berokok, dan main catur di situ. Di situ itu ada beberapa orang. Jadi ini masih sore sekali, sekitar habis maghrib. Nah tahu-tahu di atas itu ada yang melempari batu di kerumunan orang-orang yang lagi sibuk main catur itu. Nah ketika ditoleh, ternyata di situ ada pocong Pak Mo di atasnya warungnya Bude Sul itu. Beliau ini duduk di atas genteng sambil kakinya tuh diayun-ayunkan sambil tersenyum. Orang-orang pun langsung lari. Semuanya lari ketakutan di situ, termasuk Bude Sul dan suaminya Pak No ini. Dan akhirnya
Bu Desul sama Pak Noni pun menutup pintunya rapat-rapat dan langsung masuk ke dalam warung itu dan gak berani keluar sama sekali. Nah, dari cerita-cerita ini akhirnya warga itu bersepakat ngomong ke Pak RT. Pak RT, gimana ini? Kok sering banget terjadi teror-teror seperti ini? Nah, akhirnya si Pak RT pun ini menjawab, ya sudah, kita nanti coba ngobrol baik-baik sama keluarganya Pak Mo. Takutnya keluarganya Pak Mo ini gak mau menerima. Akhirnya di suatu waktu Pak RT pun ini beserta 3 warga yang lain, ditemani 3 warga yang lain ini datang ke rumahnya Pak Mo, almarhum Pak Mo, dan di situ ditemuin oleh istri dan ibu mertuanya Pak Mo. Nah, Pak RT ini mengutarakan semua keluhan-keluhan dan kejadian yang terjadi. Awalnya si istrinya itu pun sulit menerima karena ibu dan istrinya ini belum pernah sama sekali mendapatkan teror-teror pocong seperti itu, belum pernah sama sekali. Tapi karena beberapa warga ini juga mengutarakan keluhan-keluhannya, akhirnya si istri dan ibunya pun ini mengerti. Tapi beliau ini tidak bisa membantu apa-apa karena dirasa istri dan ibunya itu pun gak ngerti apa yang harus dilakukan tuh seperti apa supaya teror-teror ini berakhir. Nah, dari situ Pak RT mengungkapkan dan meminta untuk dilakukan doa bersama di rumahnya beliau. Jadi Pak RT ini akan mengundang warga di situ, terutama di RT-nya, untuk melakukan doa bersama di situ. Barangkali nanti setelah doa bersama tersebut, teror-teror pocong ini pun berangsur-angsur hilang. Akhirnya dilakukanlah kesepakatan bahwa besok malam akan dilakukan doa bersama di rumah mendiang Pak Mo ini. Akhirnya digelar pun doa bersama ini. Setelah menggelar doa bersama tersebut, Pak RT pun ini mewakili keluarga meminta kepada warga untuk memaafkan kesalahan-kesalahan Pak Mo di semasa hidupnya, dan warga pun ini dengan ikhlas memaafkan kesalahan-kesalahan dari Pak Mo ini. Setelah dilakukan doa bersama pun di situ ternyata teror ini pun masih tetap berlanjut. Dan kali ini dialami seorang warga yang hendak mau pergi ke musola pada waktu subuh. Jadi warga ini berjalan seperti biasa menuju ke musola. Ketika nyampe musola, jadi di sini ada 2 warga yang mau mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Dan ternyata waktu mengambil air wudhu itu di samping tuh ada yang bilang, "Shh, shh, shh." Nah, dari situ dilihatlah ke arah samping, dan ternyata mereka berdua ini melihat sosok Pak Mo itu di samping sambil bergoyang-goyang, sambil senyum dengan muka yang hancur dan mengeluarkan darah. Warga ini pun teriak-teriak dan lari, dan bahkan salah satu itu sempat terpleset hingga terjatuh dan pingsan di situ. Akhirnya warga yang mendengar ada teriakan-teriakan tersebut akhirnya keluar semua untuk membantu dan membantu orang yang terpeleset tersebut. Ketika warga nyampe situ, ternyata pocongnya sudah tidak ada. Nah, dari situ ini warga geger lagi bahwa pocong Pak Mo ini masih berkeliaran. Ketika keesokan harinya, Pak RT pun ini mendapatkan kabar kalau pelaku dari tabrak lari Pak Mo ini sudah menyerahkan diri ke kantor polisi. Jadi yang didengar Pak RT itu, si pelaku tabrak lari ini gak kuat karena sering digangguin oleh sosok Pak Mo ini. Dan semenjak si pelaku ini menyerahkan diri, warga ini sudah tidak ada lagi yang diteror oleh pocong Pak Mo ini. Bahkan sampai sekarang cerita ini dikirim sudah tidak ada lagi teror-teror pocong seperti itu. Nah, dari sini semoga teman-teman pengantar tidur semuanya bisa mengambil hikmah dari cerita yang dikirim oleh Esa ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon support selalu channel ini supaya bisa menemani teman-teman semuanya setiap malamnya dengan cerita-cerita yang dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.